Awal cerita kita diperlihatkan pada seorang pria yang mengalahkan seekor naga iblis. Dunia ini kekuatan diukur dari lambang yang muncul di tangan setiap manusia. Lambang ditentukan sejak lahir dan mustahil untuk diubah. Dan dia memiliki lambang pertama yang unggul dalam produksi. Lambang kedua unggul dalam kekuatan. Lambang ketiga unggul dalam serangan beruntun. Dan lambang keempat unggul dalam pertarungan. Lambang keempat lebih hebat dari semua lambang. Maka dari itu, agar dirinya dapat menjadi lebih kuat, dia pun menggunakan sihir reinkarnasi agar dapat dilahirkan dengan lambang keempat. Singkat cerita, setelah bereinkarnasi, dia berhasil mendapatkan lambang keempat. Namun di zaman ini, lambang keempat dianggap sebagai lambang gagal. Saat ini, dia berusia 12 tahun dan memutuskan berkelana untuk mengikuti ujian akademi. Di perjalanan, tiba-tiba ada monster kelas bencana muncul di depan mereka. Dan dengan sekali tebas, monster itu pun berhasil dikalahkan. Selanjutnya, dia telah sampai di ibu kota. Ketika melewati toko pedang, dirinya mendengar seorang wanita yang ingin dibuatkan pedang sihir temannya. Namun pandai besi ini tidak dapat membuat pedang yang diinginkan gadis itu. Karena pedang sihir harus ditambah dengan sihir, dan hal itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan gadis ini membutuhkan pedangnya untuk hari besok. MC kita pun mengatakan bahwa dirinya bisa menambahkan sihir kepada pedang si gadis. Dan setelah melihat lambang si MC, pandai besi ini pun menganggap dia sedang membual. Namun si gadis percaya dan menyuruh pandai besi itu agar membuat pedang. Kemudian mereka pun berkenalan. Gadis ini bernama Alma, sedangkan MC kita bernama Metias. Setelah mereka berkenalan, teman Alma yang bernama Luri pun datang. Alma menjelaskan bahwa Metias akan menambahkan sihir ke pedangnya Luri. Tidak lama kemudian, pedang Luri sudah selesai dibuat. Metias langsung menambahkan sihir pada pedang itu dengan sekejap. Bahkan dia tidak perlu merapalkan mantra. Awalnya mereka ragu, namun ketika Luri hendak mencoba pedangnya, dirinya tidak sengaja meletakkan pedang itu ke meja. Dan karena saking tajamnya, meja itu pun langsung terbelah. Mereka pun terkejut dengan kehebatan Metias. Keesokan harinya, ujian akademi pun dimulai. Metias kembali bertemu Luri dan Alma. Kemudian Alma berhasil mengalahkan penguji dengan pedangnya yang sangat tajam. Dan selanjutnya giliran Metias. Namun penguji Metias di sini adalah komandan kesatria yang bernama Gul. Dan karena Gul mengenal ayahnya Metias, dirinya akan meluluskan Metias jika Metias bertarung cukup baik. Ketika Metias melihat kuda-kuda Gul, dia sadar bahwa Gul di sini terlalu meremehkannya. Metias pun maju dan menahan serangan Gul. Semua orang keheranan melihat serangan Gul dapat ditangkis anak kecil. Tidak membutuhkan waktu lama, Metias berhasil mengalahkan komandan kesatria itu. Selanjutnya, para peserta melakukan ujian sihir. Luri pun maju duluan. Setelah merapalkan mantra sihir api, dirinya mampu mengenai target dengan mudah. Metias sadar sihir rapalan sangat tidak efisien, sangat rentan diserang saat merapal, dan tidak cocok untuk pertarungan. Menurutnya, sihir seperti ini sudah lama dilupakan. Namun di zaman ini, lambang pertama seperti punya Luri dianggap cocok untuk merapal. Disebut lambang mulia dan dianggap lambang terbaik untuk pertempuran. Namun lambang keempat seperti miliknya dianggap lambang gagal. Ketika giliran Metias, penguji mengatakan bahwa lambang gagal bisa lulus di bidang lain. Metias pun menyuruh penguji itu agar lebih menjauh. Karena sihir tanpa rapalan menghilang dan lambang keempat dihina sebagai lambang gagal, dirinya pun mengeluarkan sihir tanpa rapalan yang mampu menghancurkan semua target. Singkat cerita, mereka telah berhasil masuk ke akademi. Kepala sekolah yang bernama Edward pun memberikan pidato singkatnya untuk siswa pendidikan baru. Di Akademi 2 ini berbeda dengan Akademi 1. Di sini tidak memandang keluarga atau lambang. Setelah pidato singkat itu, dia memanggil Metias ke kantornya. Metias pun telah berada di kantor Capsec. Edward telah mendengar Metias mengalahkan komandan kesatria di ujian dan memakai sihir tanpa rapalan. Namun tujuan dia dipanggil ke sini adalah meminta bantuan untuk mengajari sihir tanpa rapalan kepada siswa. Sihir tanpa rapalan adalah teknik yang sudah hilang, dan akademi kedua ini ingin menghidupkan teknik itu kembali tanpa mengikuti kurikulum dari Akademi 1. Akademi 1 adalah sekolah unggul yang didukung oleh bangsawan. Salah satu guru pun memberikan buku kurikulum yang dianjurkan Akademi 1 yang berisi sihir rapalan. Agar sihir tanpa rapalan diterima sebagai kurikulum, Metias harus mengikuti kompetisi antar akademi dan menunjukkan kehebatan sihir tanpa rapalan. Metias pun bersedia membantu. Kemudian guru langsung mengajarkan sihir tanpa rapalan kepada siswa, dan instruktur khusus yang akan mengajarkan mereka adalah Metias.
Dia pun menunjukkan pada siswa sihir tanpa rapalan itu. Bukan hanya Metias, salah satu guru juga bisa menggunakannya. Setelah diajarkan Metias dengan cepat dalam waktu 1 hari. Setelah diajarkan, Alma langsung bisa menggunakan teknik itu. Namun Luri belum terbiasa. Dan dengan ajaran Metias, dia pun dapat menggunakannya. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Metias pun mengikuti kompetisi melawan Akademi 1. Alma mengatakan dia berharap pemimpin Akademi 1 yang disebut sebagai anak penyihir tidak mengikuti kompetisi ini. Setiap tahun Akademi 2 hampir menang. Namun anak sihir itu sangat kuat. Metias pun dapat merasakan anak sihir itu. Jumlah mananya 10 kali lipat daripada milik Metias. Alma pun menganggap orang dengan mana segitu bisa jadi adalah iblis. Iblis adalah ancaman terbesar bagi umat manusia. Semua penyihir istana bahkan tidak mampu mengalahkan satu iblis. Lanjut cerita, Metias pun menuju ke arena. Dia langsung dihina oleh anggota Akademi 2 karena lambangnya yang dianggap gagal. Metias pun sadar bahwa anak sihir yang bernama Devilis adalah iblis. Dia memakai sihir penyamaran untuk memasukkan wujud aslinya. Lambangnya cuma trik untuk berbaur dengan manusia. Kompetisi pun dimulai. 2 orang itu langsung menyerang Metias. Namun sebelum mereka selesai merapalkan mantra, Metias langsung mengalahkannya. Devilis langsung mengeluarkan sihir tanpa rapalan. Dengan kata lain, dia cuma berpura-pura merapal. Metias pun maju sambil menghindar serangannya. Devilis dibuat kesusahan melawan Metias. Metias pun menghancurkan sihir penyamarannya, yang memperlihatkan wujud iblisnya. Karena sudah ketahuan, dia memutuskan untuk kabur. Namun Metias tidak membiarkan hal tersebut. Metias pun mampu menyerang dengan sangat cepat agar iblis itu tidak kabur. Metias tidak menyangka ada iblis yang menyusup ke dalam akademi. Di kehidupan sebelumnya, Metias adalah Sage Gaius yang memojokkan para iblis hingga mereka hampir punah. Kemudian Metias bersama Edward dipanggil Raja. Raja berterima kasih kepada Metias karena telah membongkar iblis yang menyamar. Raja pun memberikan Metias pedang ganda. Namun Metias meminta hal lain, yaitu meminta hak atas semua monster dan mineral yang ada di dungeon kerajaan. Di dalam dungeon terdapat bahan yang melebihi tambang emas berkualitas tinggi. Dungeon adalah aset terbesar kerajaan. Di kehidupan Metias sebelumnya, untuk mengumpulkan material monster dan logam sihir, kerajaan akan berperang memperebutkan dungeon. Tapi pengetahuan sihir di zaman ini telah menurun. Kemungkinan tidak ada yang tahu nilai asli dungeon, sehingga Raja pun mengizinkannya. Selanjutnya Raja ingin mendengar pendapat Metias. Sebenarnya ada 4 anak sihir di kerajaan ini, dan semuanya telah menghilang. Salah satunya termasuk ketua divisi sihir sebelumnya bernama Erhard. Anak sihir mulai muncul beberapa ratus tahun yang lalu. Dengan kata lain, kerajaan ini telah disusupi iblis selama ratusan tahun. Metias dulunya telah memojokkan iblis hingga hampir punah. Tapi setelah dia mati untuk berinkarnasi, sedikit iblis yang tersisa menyusup ke dalam manusia, menyebarkan pengetahuan sihir yang salah, dan seiring waktu menurunkan kekuatan manusia. Saat mereka mengetahui anak sihir itu adalah iblis, para iblis lain pasti kabur. Itu tandanya mereka tak perlu menyamar lagi. Berarti iblis akan memakai seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kerajaan ini. Dan perkiraan mereka akan menyerang adalah 3 bulan lagi. Metias di sini berniat membuat sebuah penghalang raksasa yang mengelilingi kerajaan, menggunakan artefak suci agar efek dari penghalangnya bersifat permanen. Metias pun pergi ke tempat disimpannya artefak di kerajaan. Namun dia menemukan pedang yang ditemukan di reruntuhan kuno. Sayangnya tidak ada yang bisa memakainya. Metias pun menyadari bahwa pedang ini merupakan pedang yang dia buat ribuan tahun yang lalu. Dan pedang ini akan dia jadikan sebagai inti penghalang. Dan juga dia menemukan liontin yang juga dirinya buat dulu. Kemudian dia telah meminta pada Raja untuk mengatur ulang sistem sihir dan lambang. Tapi membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah pemikiran yang sudah melekat di masyarakat. Selanjutnya dia mengajak Alma dan Luri untuk pergi bersama ke dungeon. Namun mereka berkata bahwa mereka cukup lemah. Bahkan Alma yang tidak bisa menggunakan pedang akan menjadi beban. Metias pun mengajarkan Alma untuk menggunakan panah. Dan juga lambang milik Alma sangat ideal menggunakan panah. Mereka pun langsung pergi ke dungeon yang ada di bawah akademi. Selanjutnya Metias mengajari Alma cara mengaliri sihir ke anak panah. Alma pun berniat mencari monster kecil di lantai ini. Karena lantai pertama monster di sini tidak begitu kuat. Kemudian Metias ingin mengajari Luri membuat sebuah senjata dengan menggunakan dinding dungeon yang sudah dimurnikan.
Dan berkat ajaran dari Metias, Luri sekarang mampu membuat sebuah senjata. Mereka pun pergi ke lantai berikutnya dan mengalahkan monster. Namun tiba-tiba seekor monster serigala muncul, dan dengan serangan combo Luri dan Alma, berhasil mengalahkannya. Kemudian Metias membuat penghalang, agar Alma dan Luri dapat beristirahat, sedangkan dirinya akan pergi lebih dalam untuk mencari bahan membuat pelindung kerajaan. Metias di sini ingin turun sampai lantai 25. Mereka pun terkejut, karena rekor terdalam manusia di dungeon ini cuma 23. Dan manusia itu menerima berkah dari Dewa Sihir, bernama Gaius. Dan mereka disebut dengan parti 30 orang legendaris. Lanjut cerita, Metias terus menyusuri lantai demi lantai, dan dia menemukan batu yang mengandung bahan pembuatan perisai. Namun Metias merasakan adanya bos lantai. Dia pun langsung maju dan mengalahkan beberapa iblis kroco. Dan bos lantai ini pun muncul. Metias pun sengaja membuat dirinya dimakan ular itu, dan kemudian dia meledakkan dari dalam. Dan dengan kekuatan penuhnya, Metias berhasil mengalahkan ular tersebut. Di sisi lain, terlihat sosok misterius yang merasakan adanya ledakan. Namun menurut mereka, ledakan itu bukan berasal dari manusia, karena di zaman ini tidak ada manusia yang sekuat itu.